itu seorang yang visioner sebenarnya. Sebagai pemimpin dia cukup mengayomi ya. Beliau ini orangnya pengen maju ya. Beliau perhatian. Setahu saya beliau ini kan suka olahraga juga ya. Sosok yang selalu mendedikasikan hidup dengan hal yang berguna bagi apapun dan siapapun, termasuk dalam hal bekerja. Segala sesuatu harus bernilai ibadah. Bubuh sang panutan mahasiswa. Siapakah sang panutan tersebut? Bapak Abdul Kudus, SSI, MSI, PhD, tumbuh menjadi kebanggaan orang tua yang ada di kampung halaman. Dedikasinya di kampus perjuangan menjadi tolak ukur yang tak akan pernah ada habisnya. Tidak disangka, segala jeripayah yang beliau bangun dari pondasi mengantarkan beliau dalam meraih apa yang diinginkan. Walau tak jarang, rintangan akan selalu ada. Beliau itu seorang yang visioner sebenarnya. Pandangannya jauh ke depan, punya visi dan misi yang jelas untuk membawa fakultas ke arah yang lebih baik. Beliau ini orangnya pengen maju ya, pengen juga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Sebagai pemimpin dia cukup mengayomi ya anak buahnya. Dan sebagai teman beliau perhatian. Karena beliau orang baik ya tetaplah jadi orang yang baik. Dan kalau ada sesuatu yang salah itu tolonglah perbaiki yang salah gitu. Saya menikah menjelang usia saya yang ke-30. Sekarang saya punya anak 3. Jadi anak saya itu yang sulung lahir 28 Januari tahun 2001. Itu anak yang kedua itu lahirnya tahun 2011. Anak saya yang pertama 2001. Baru anak yang ketiga 2016. Jadi anak saya 3. Alhamdulillah anak pertama saya yang sekarang udah kuliah, ya udah kuliah 3 tahun berarti. Karena masuknya angkatan 2019. Ya alhamdulillah dia punya kemandirian yang tinggi. Ya saya merasa bangga dengan istri saya. Karena alhamdulillah anak-anak saya bisa dididik dengan baik, ya alhamdulillah dengan sosok istri saya yang seperti itu. Jadi dalam pandangan saya ya ibu yang punya curahan waktu yang banyak untuk mendidik anaknya itulah yang mungkin yang baiklah, yang terbaik begitu ya. Dan alhamdulillah itu saya miliki saat ini. Jadi waktu saya kuliah S3 di Malaysia itu, kampus saya itu adalah sebuah kampus yang besar, yang fasilitas olahraganya itu boleh dibilang memang serba ada dan banyak. Salah satu yang banyak itu lapangan tenis. Jadi lapangan tenis itu sampai berapa? 16 lapangan gitu ya. Nah, kebetulan ada teman saya yang memang udah biasa gitu ya. Udah biasa main tenis sejak di Indonesia waktu itu. Dan butuh temen lah gitu ya, karena yang namanya main tenis kan harus ada partner kan. Gak mungkin sendiri, kayak jogging sih bisa sendiri, tapi kalau main tenis enggak. Diajakin lah teman-teman gitu ya, diajakin teman-teman. Nah udah gitu ya ngerasa cocok gitu ya.
Karena tenis itu termasuk yang ritmenya itu slow gitu ya. Jadi saya ngerasa cocok, ya saya ikutin gitu ya. Nah baru akhir-akhir ini saja ya, kebetulan diajakin sama Pak Dekan Tarbiyah. Alhamdulillah saya bilang gitu kan, saya lagi nunggu gitu kan. Nah, ya, jadi sekarang memang aktif lagi untuk main tenis. Berawal dari mengisi waktu luang, berujung jadi salah satu cara untuk memanjakan diri dengan hal yang disukai. Tenis lapang, olahraga yang memiliki ritme lembut, membuat beliau merasa cocok dengan gayanya. Dan semua yang beliau lakukan tentu untuk keseimbangan hidup yang diawali dengan olahraga, pola hidup sehat, serta mengembangkan kegemaran. Ya, jadi mengenai rutinitas harian kita ya, itu sebenarnya kalau kita ikuti terus mungkin nggak ada habisnya ya. Jadi kita itu harus pandai-pandai mengatur waktu, menyisihkan waktu, ya pada akhirnya sih untuk diri kita sendiri juga ya. Oleh karena itu, sisihkanlah waktu ya untuk salah satunya itu adalah untuk berolahraga ya. Karena dengan berolahraga kita juga nanti akan sehat dan pada gilirannya nanti akan lebih produktif lagi ya. Jadi istirahat penting, olahraga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Saya Abdul Kudus, SSI, MSI, PhD, Dekan Fakultas MIPA Unisba. This is the other side.